Pernahkah kau merasakan ini? Kau baru saja menemukan ide bisnis yang brilian, atau kau baru saja berniat untuk melunasi semua hutangmu dengan strategi baru. Rasanya, semangatmu meledak-ledak, dadamu terasa panas oleh ambisi. Lalu, apa yang kau lakukan pertama kali? Kau mengambil HP-mu, kau membuat status di WhatsApp, kau bercerita kepada teman ngopimu, kau memberitahu saudaramu, tahun ini aku akan bangkit, tunggu tanggal mainnya. Kau merasa puas setelah mengatakannya. Kau merasa seolah-olah kau sudah setengah jalan menuju sukses. Tapi anehnya, keesokan harinya, saat kau harus benar-benar mulai bekerja, semangat itu hilang, energimu lenyap entah kemana. Kau malah menunda-nunda. Dan akhirnya, rencana itu hanya tinggal wacana. Mati sebelum tumbuh. Tahukah engkau, kenapa itu terjadi? Ini bukan kebetulan. Ini adalah sabotase biologis. Dalam psikologi, ada fenomena yang disebut premature sense of completeness. Rasa tuntas yang prematur saat kau menceritakan rencanamu dan orang lain memujimu. Wah, hebat kamu bro, semoga sukses ya. Otakmu melepaskan dopamin, zat kimia kebahagiaan. Otakmu tertipu, ia mengira kau sudah mencapai tujuan itu. Akibatnya, otakmu mematikan mesin motivasi. Bensin yang harusnya kau pakai untuk bekerja keras, sudah kau bakar habis hanya untuk mencari tepuk tangan. Kau kalah, bahkan sebelum berperang. Tapi saudaraku, bahaya dari mulut ember tidak hanya berhenti di psikologi. Ada bahaya yang jauh lebih mengerikan. Bahaya yang tidak terlihat oleh mikroskop, tapi dampaknya bisa menghancurkan tulang belulang. Islam menyebutnya penyakit ain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan dengan sangat keras, al-ainu haq. Pengaruh ain itu nyata. Ain adalah pandangan mata, bisa berupa pandangan kebencian, hasad, atau bahkan pandangan kekaguman tanpa zikir. Sadarkah kau saat kau memamerkan prosesmu, saat kau memposting progres kecilmu di media sosial, kau sedang meletakkan target di punggungmu sendiri. Kau mengundang panah-panah beracun dari mata manusia. Mungkin temanmu tersenyum di depanmu, tapi di dalam hatinya, siapa yang tahu ada gejolak? Kenapa dia bisa dan aku tidak? Energi hasad itu seperti radiasi tak kasat mata. Ia bisa membuat bisnismu yang lancar tiba-tiba macet tanpa sebab logis. Ia bisa membuat badanmu yang sehat tiba-tiba sakit saat momen penting. Jangan remehkan metafisika ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang akan mendahuluinya. Rasulullah memberikan sebuah taktik perang yang sangat jenius dalam hadits riwayat Tabrani. Istainu ala injazi hawaijikum bil kitman. Gunakanlah cara rahasia untuk menyukseskan hajat-hajatmu. Perhatikan kata kuncinya, kitman, menyembunyikan, merahasiakan. Tutup mulutmu rapat-rapat. Jika kau sedang membangun pondasi rumah, apakah pondasinya kau pamerkan? Tidak. Pondasi itu ditanam dalam-dalam di bawah tanah. Gelap, kotor, tidak terlihat. Tapi itulah yang menopang bangunan tinggi. Jadilah seperti gunung es. Biarkan yang terlihat di permukaan hanya 10%. Biarkan 90% kerja kerasmu, tangisanmu, strategimu tersembunyi di bawah permukaan air. Dalam dark psychology, ada hukum kekuasaan yang berbunyi, always say less than necessary. Bicaralah lebih sedikit dari yang diperlukan. Semakin kau banyak bicara, semakin kau terlihat lemah, semakin kau banyak mengumbar rencana, semakin mudah orang lain membaca kartumu. Dan jika mereka bisa membaca kartumu, mereka bisa menjegalmu. Mulai hari ini, ubah pola pikirmu. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah akumulasi energi. Bayangkan sebuah busur panah. Anak panah itu ditarik mundur. Dalam keheningan, dalam ketegangan, semakin sunyi tarikannya, semakin jauh resatannya, menghilanglah sebentar dari radar mereka.
Biarkan mereka mengira kau sedang tidak melakukan apa-apa. Biarkan mereka meremehkanmu. Biarkan mereka berspekulasi. Fokuslah membangun gedung pencakar langitmu di dalam senyap. Lindungi impianmu dari penyakit ain dengan tameng kerahasiaan. Ingat saudaraku, tidak ada makan siang gratis, dan harga yang harus kau bayar untuk sebuah keberhasilan besar adalah kesepian dalam perjuangan. Tahan keinginanmu untuk pamer. Tahan keinginanmu untuk divalidasi manusia. Cukup Allah yang tahu rencanamu. Cukup Allah yang menjadi saksi keringatmu. Nanti, saat semuanya sudah selesai, saat hasil itu sudah nyata di depan mata, biarkan kesuksesanmu yang membuat kegaduhan. Bekerjalah dalam diam. Menanglah dalam senyap.